Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowasi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan membahas seputar tentang cara mengirit resin untuk pengerjaan project Carbon Forget di media lakukan seperti di dashboard Vario 160 ini Mas Bro. Jadi nanti kita bakalan bahas tuntas gimana sih caraku tersendiri buat menghemat resin saat nanti kita melakukan pengecoran. Jadi simak aja video ini, kali-kali aja bermanfaat untuk Mas Bro semua ya. Okay, let's go. Jadi di sini sebelum kita melakukan pengecoran, sebelumnya sudah saya lakukan pencocolan atau pemasangan pada media ini dengan Carbon Forget Diamond Cut yang saya potong tersendiri. Dan nanti di video selanjutnya aku bakalan kasih tahu gimana caraku buat memotong Carbon Forgetnya Mas Bro. Tapi di tema kali ini kita bakalan membahas seputar tentang cara menghemat resin agar saat nanti kita melakukan pengecoran seperti di video kali ini itu benar-benar tidak membuang resin terlalu banyak, apalagi di bagian lekukan-lekukan yang biasanya sudut-sudutnya itu pasti dilewer ke bawah, kalau nggak gitu ke atas. Jadi di sini saya sebutkan caraku buat menghemat resinnya. Di sini adalah pengecoran pertama saat sudah melakukan penempelan pada Carbon Forget. Nah di sini untuk resin aku tunggu sampai kurang lebih 15 menit. Kemudian saya kasih katalis buat pengerasnya. Kenapa seperti itu? Karena di sini aku pengen buat resin yang agak mengental. Karena kalau kita bikin resin yang encer seperti saat kita tuangkan langsung kita tambahin katalis atau hardener, yang penting pengeras. Karena di sini aku pakai polyester, resin polyester, jadi di sini aku pakai katalis ya buat pengerasnya. Jadi untuk melakukan pengecoran kita harus bisa membuat resin itu sedikit kental, jangan terlalu encer banget, karena itu dapat menimbulkan delewer yang sangat parah dan sangat boros pada resin kalau kita di bagian lekukan-lekukan seperti ini. Dan setelah itu usahakan di bagian-bagian sudut-sudut yang tidak datar seperti di dashboard kolong ini aku miringkan. Jadi aku gantian secara bertahap. Di lapis pertama aku posisikan berdiri, dan nanti di lapis kedua aku miringkan, miring ke kanan atau miring ke kiri, itu terserah. Yang penting kita ubah-ubah posisi daripada medianya agar nanti saat kita melakukan pengecoran itu bisa enak, bisa rata, nggak tebal antara sisi satu dan sisi satunya lagi. Dan setelah kita lakukan pengecoran sampai dengan 3 lapis, kemudian di sini aku meratakan lagi dengan amplas grit 240 Mas Bro. Dan di sini untuk bagian yang bisa terjangkau dengan orbital sander, aku pakai mesin orbital sander, dan yang tidak bisa terjangkau oleh mesin orbital sander, aku pakai
amplas manual alias tangan. Dan untuk amplas tangan aku menggunakan pada grid 120 untuk awalan, dan untuk akhiran aku akhiri dengan grid 240 mas bro. Dan di sini kemarin ada pertanyaan tentang berapa sih campuran antara resin polyester dengan katalis. Nah, di sini kalau kita membicarakan tentang rasio campuran itu berbeda-beda ya mas bro. Berbeda dengan kalau kita memakai resin epoksi, pasti campurannya antara 2:1. Namun kalau kita bicara soal resin polyester seperti ini, kita tidak bisa langsung tunjuk antara 100:5 tetes atau 100:15 tetes atau selanjutnya. Karena di sini kita juga memakai takaran tersendiri, karena resin polyester itu berbeda-beda. Ada resin polyester yang bening, ada resin polyester yang butek, ada resin polyester yang seri A dan seri B. Karena resin polyester itu banyak serinya, banyak macamnya. Jadi di sini kita tidak bisa berpatokan dengan berapa sih katalis, campuran katalis kalau kita mau bermain resin polyester. Karena di sebelumnya ada sempat komentar kalau dikasih banyak itu cepat kering, sampai saat waktu pengolesan tidak sempat dioles atau belum habis itu sudah kering. Dan kalau disedikitin itu katanya cepat, bukan cepat ya, lambat kering sampai tidak mau kering-kering. Lah, sebenarnya emasnya kan juga bisa mengira-ngira lah kalau kebanyakan itu berapa tetes, dan kalau sedikit itu berapa tetes. Berarti emas bisa ambil di tengah-tengah antara itu mas. Insya Allah kemungkinan aman lah kalau di tengah-tengah situ. Dan kita lanjut lagi. Setelah tadi kita sudah melapisi lagi dengan resin, setelah kita amplas 240, kemudian kita kasih resin lagi sampai dengan 4 lapis. Kemudian di sini aku tetap menggunakan orbital sander di bagian sudut-sudutnya, dan di sini aku memulai untuk pengamplasan di grid 120 memakai orbital sander. Jadi di sini nanti akan sedikit aku kasih bocoran atau info gimana cara menanggulangi saat kita selesai melakukan pengamplasan di resin terakhir, agar tidak maksud saya agar benar-benar rata. Itu nanti kita bakalan kasih resin lagi, akan tetapi cuman di bagian-bagian yang bopeng atau yang berlobang-lobang aja mas bro, bukan untuk ke semua bagian yang bukan ke semua bagian yang tidak perlu kita lapisi lagi dengan resin. Atau gimana yang jelasinnya ya, sedikit bingung sih sebenarnya. Soalnya di sini aku belajar juga dari pengalamanku sendiri sih, karena gimana cara kita mengatasi satu masalah ke masalah lain. Maka dari itu aku mendapat pengalaman cara enaknya gimana saat kita dapat masalah seperti bopeng-bopeng yang sering saya alami saat ketika sudah melakukan pengamplasan di akhir. Ternyata masih ada aja bagian-bagian, meskipun tidak seluruh, tapi ada bagian-bagian yang pasti ada bagian yang bopeng tadi. Dan di sini aku jelasin kenapa ada bagian bopeng. Karena kalau menurutku pribadi, kalau ada bagian Kevlar atau resin yang bopeng itu terjadi dikarenakan banyak faktor. Yang utama bisa dari gelembung udara atau bubble yang biasa kita tahu ya.
karena kan di sini kita memakai resin dan hardener atau pengerasnya, jadi pasti mau nggak mau pasti ada gelembung-gelembungnya. Lah seperti inilah hasil pengamplasan di grid terakhir. Akan tetapi masih ada bagian yang bopeng-bopeng seperti ini. Ini bisa terjadi karena resin tadi, atau saat kita melakukan penempelan di karbon forget ini kita tidak terlalu menekan, jadi masih ada sisa-sisa celah udara yang masih terendap di bagian dalam dari resin ini, Mas Bro. Maka saat kita melakukan pengamplasan sampai kita mengambil ratanya, itu terjadi bagian yang bopeng-bopeng. Jadi di sini aku bakalan kasih tips atau pengalamanku pribadi gimana caraku buat menanggulangi hal seperti itu. Dan di sini setelah aku tadi melakukan pengamplasan sampai ke grid 600, aku kasih cairan degreaser untuk menghilangkan kotoran-kotoran, debu-debu yang masih ada di bagian medianya. Dan di sini nanti kita tetap memakai resin polyester buat menutup bagian-bagian yang bopeng tadi. Akan tetapi di sini kita cuma mentutul-tutul aja bagian mana yang masih terdapat bopeng atau bagian yang tidak rata, Mas Bro. Di sini membutuhkan waktu benar-benar ekstra kesabaran ya, Mas Bro. Tidak boleh tergesa-gesa. Yang penting santai, nanti bayaran lah. Dan setelah bagian yang sudah kita cocol pakai resin tadi, hasilnya adalah seperti ini, Mas Bro. Dan nanti setelah seperti ini kita tunggu sampai kering sentuh resinnya, kemudian kita taburi lagi dengan resin 1 kali lapis aja. Dan kemudian nanti setelah pencocolan resin ini ke seluruh bagian sudah selesai, baru kita melakukan pengamplasan untuk finishing. Hasil setelah melakukan peresinan untuk terakhir kalinya, hasilnya seperti ini. Bisa Mas Bro lihat sendiri. Yang tadinya ada bagian yang bopeng-bopeng, sekarang sudah tertutupi dengan bagian yang sudah kita cocoli tadi ya. Kemudian di sini kita lakukan proses yang terakhir atau finishing, pengamplasan finishing. Kita pakai board foredom buat meratakan bagian tepi-tepinya. Kemudian kita melakukan pengamplasan, dan untuk soal pengamplasan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Untuk pemilihan grid dan untuk awalan grid, jadi Mas Bro bisa cari aja, kalau nggak salah itu juga di proyekan Vario juga aku share video itu. Jadi buat Mas Bro yang ingin tahu bisa koreksi atau bisa cari.
Jadi di sini untuk memangkas waktu aja sih di sini. Setelah kita melakukan pengamplasan di grid 800, kemudian kita naikin ke grid 1000 atau grid untuk siap kita clear code, hasilnya adalah seperti ini Mas Bro. Bisa kita lihat sendiri. Dan setelah ini kita bisa melakukan clear code. Dan di sini untuk clear code tersendiri aku menggunakan clear dari Goldsmith yang tipe HS. Dan nanti untuk hasilnya bisa Mas Bro nilai sendirilah gimana hasil dari clear Goldsmith. Tapi di sini alangkah baiknya sebelum kita melakukan pengekliran, kita trot-trotkan dulu cairan degreaser agar terhindar dari debu-debu yang bisa mengakibatkan garapan kita menjadi pintik-pintik atau ya kurang maksimal lah. Maka dari itu aku saranin buat Mas Bro semua wajib mempunyai cairan degreaser ini Mas Bro. Maupun kita melakukan project pengecetan, repaint atau carbon Kevlar seperti ini, wajib kita pakai cairan degreaser agar kita terhindar dari yang namanya debu, apalagi di ruangan kotor seperti ruanganku tersendiri. Karena tidak menutup kemungkinan meskipun kita di ruangan open yang sungguh sangat bersih seperti itu kelihatannya, tapi masih ada bagian-bagian yang terkadang terkena dari debu spraynya Mas Bro. Jadi di sini kita hanya sedikit untuk mengantisipasinya saja sih, supaya hasil kita bisa maksimal meskipun ruangan kita terlihat kotor seperti di ruanganku tersendiri. Jadi di sini untuk pengekliran saya semprotkan 3,5 lapis Mas Bro sampai benar-benar basah, karena customer ini memintanya benar-benar becek, sak becek-beceke. Jadi di sini aku langsung aja ambil basah di awalan sampai akhiran. Dan di sini untuk bagian yang bagian dashboard ini hati-hati, karena kemarin aku sempat juga delewer di bagian ini. Tapi alhamdulillah karena aku punya mesin poles yang kecil, jadi bisa menjangkaunya. Karena di bagian dashboard kecil seperti ini aku memakai semburan yang dot, tapi nggak dot banget. Tapi karena aku terlalu nafsu bagian situ ya, karena untuk mengambil beceknya, jadi alhasil clear delewer Mas Bro. Tapi nggak masalah lah, karena ya biasa lah kalau clear delewer gitu. Kalau tukang cat nggak pernah mendapati hasil clear yang delewer, berarti ya nggak masuk. Jadi untuk Mas Bro yang ingin berkomentar atau kasih kritik dan saran, silakan untuk kunjungi YouTubeku agar nanti aku bisa bisa menerima ilmu lah dari para senior. Dan hasilnya seperti ini Mas Bro, bisa Mas Bro lihat sendiri. Untuk hasil saya kembalikan kepada Mas Bro semua. Jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.